Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fisika Logika. Kali ini kita akan membahas materi gerak lurus. Ketika kita belajar gerak lurus teman-teman semuanya, berarti kita melibatkan 4 variabel, melibatkan 4 besaran. Yang pertama jarak, yang kedua kecepatan, yang ketiga percepatan, dan berikutnya adalah waktu. Untuk menyelesaikan soal-soal gerak lurus, kita butuh 2 konsep dasar. Yang pertama, rumusan gerak lurus. Yang kedua, grafik tentang gerak lurus. Kita mulai belajarnya. Oke, teman-teman semuanya, coba. Tentang rumus gerak lurus, seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Ya, kecepatan awal dikalikan waktu. Begini. Nah, ketika kita hanya berhenti di sini saja, ketika persamaan jarak S sama dengan V0 kali T dan berhenti di sini saja, artinya apa? Kita sedang belajar GLB, gerak lurus beraturan. Nah, tapi ketika kita libatkan A sehingga persamaannya menjadi setengah AT kuadrat ditambah ini ya, tambah setengah AT kuadrat, berarti nah kita belajar tentang GLBB. Jadi persamaan S sama dengan V0T, ini adalah persamaan untuk gerak lurus beraturan atau GLB, dan S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat adalah persamaan jarak untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Lalu bagaimana untuk kecepatannya? Oke, yuk, untuk kecepatannya kita bisa turunkan bahwa V sama dengan diturunkan terhadap T, maka hasilnya V0 plus A dikalikan T. Nah, ketika V sama dengan V0, artinya tidak melibatkan AT, maka kita belajar gerak lurus beraturan. Jadi untuk GLB, V sama dengan V0, artinya kecepatannya sama dengan kecepatan mula-mula. Dengan kata lain, GLB kecepatannya konstan atau kecepatannya tetap begitu. Lalu bagaimana tentang GLBB? Nah, persamaan V sama dengan V0 plus AT adalah persamaan kecepatan untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? Kecepatannya, dan apa yang beraturan? Percepatannya. Jadi untuk GLBB kecepatannya berubah dan percepatannya beraturan atau percepatannya tetap begitu. Nah, kadang teman-teman semuanya banyak soal yang tidak melibatkan T. Banyak soal yang tidak mencantumkan T atau tidak membahasakan T begitu. Lalu bagaimana ketika ketemu soal dan tidak ada waktunya, tidak diketahui waktunya? Nah, caranya T yang di sebelah sini kita substitusikan ke arah sini. Jadi T sebelah sini kita masukkan ke sini sehingga ketemu persamaan baru yang tentunya rekan-rekan sudah hafal bahwa yuk V kuadrat sama dengan V0 kuadrat begini ya teman-teman semuanya, ditambah dengan 2AS. Nah, sekali lagi, rumusan ini, formula ini hanya berlaku ketika rekan-rekan semua menghadapi soal dan tidak membicarakan masalah waktu. Dalam soal tidak diketahui tentang waktu. Tapi ketika ada waktu, melibatkan waktu atau waktunya terlibat, maka ini yang kita gunakan. Kadang teman-teman semuanya, banyak soal yang tidak berwujud tentang kalimat yang panjang, tapi kadang ditampilkan dalam bentuk grafik. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kita belajar teorinya dulu coba semuanya. Untuk grafik teman-teman semuanya ya, ini grafik V dengan T. Nah, grafik V dengan T begini. Nah, ketika rekan-rekan semua ketemu grafik V dengan T, maka jika grafiknya naik artinya GLBB dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan dengan percepatannya positif begitu. Dan ketika turun berarti GLBB dan mengalami perlambatan atau perlambatannya negatif nanti begitu itu tandanya. Nah, lalu bagaimana ketika mendatar? Ketika mendatar berarti geraknya lurus beraturan atau GLB. Jadi teman-teman semuanya, ketika naik atau turun berarti grafik GLBB, dan ketika mendatar berarti grafik GLB. Nah, misalkan kita temui grafik begini. Nah, di sini titik potongnya itu menyatakan kecepatan awal atau V0, dan
ketika ada grafik VT, maka kita bisa mencari dua besaran lainnya, A dan S. Untuk mencari A, teman-teman semuanya, dari grafik A dinyatakan oleh gradien atau kemiringan dari grafik. Artinya, semakin miring grafiknya, berarti semakin besar juga untuk A-nya. Semakin mendatar untuk grafiknya, maka semakin kecil untuk A-nya, begitu. Lalu bagaimana untuk S? Ya, untuk S dinyatakan oleh luasan di bawah grafik. Nah, jadi S di sini adalah luas di bawah grafik. Ini luas di bawah grafik. Jadi misalkan rekan-rekan semua ketemu soal grafiknya kayak begini dan ditanyakan berapa jarak yang ditempuh selama T detik. Nah, kita bikin T detiknya berapa, misalkan di sini, berarti nanti jarak dinyatakan luas trapesium. Di bawah grafik itu sampai titik T, begitu. Oke teman-teman semuanya, lebih lengkapnya, lebih pasnya, lebih enaknya ketika kita langsung terapkan ke soal, ke contoh soal. Coba semuanya ya. Oke, yang pertama ya, tentang contoh soal, nggak usah saya tuliskan kalimatnya, tapi langsung ilustrasi gerakannya. Contoh pertama. Oke, contoh pertama begini. Nah, ada sebuah sepeda motor, ya, ada sebuah sepeda motor. Awalnya melaju, nah, dengan kecepatan 10 misalkan gitu, dan dalam waktu 5 detik kecepatannya berubah jadi 20. Jadi misalkan gini ya. Nah, ini ada sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon atau 36 km per jam. Nah, dipercepat. Ya, dipercepat artinya punya percepatan, dan sampai detik kelima. Nah, 5 detik kemudian ternyata kecepatannya berubah menjadi 20, ya, berubah menjadi 20 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh selama 5 detik itu. Nah, gini. Jadi misalkan di sini S, ya, misalkan di sini S, yang ditanyakan adalah S-nya berapa. Jadi ada sebuah sepeda motor yang awalnya bergerak dengan kecepatan 10, dipercepat beraturan atau dipercepat dengan percepatan konstan begitu, sampai pada detik kelima kecepatannya menjadi 20. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman semuanya, kita punya dua konsep. Konsep yang pertama rumus, yang keduanya adalah grafik, dan kita nanti akan terapkan keduanya untuk menyelesaikan soal ini. Ya, oke. Yang pertama dengan grafik dulu. Untuk mencari S berarti dibutuhkan V0, dibutuhkan T, dan dibutuhkan A. Dalam soal A tidak diketahui. Artinya apa? Kita untuk menyelesaikan persamaan itu harus mencari A dulu. Lalu bagaimana caranya? Kita masih punya persamaan satu lagi. V sama dengan V0 plus AT begitu. Oke semuanya, V sama dengan V0 plus AT di sini. V sama dengan ya V0 plus AT. Gini. Nah, dari sini V-nya diketahui 20. Ini V-nya 20 dan V0-nya 10 plus A dikalikan T-nya 5. Nah, T-nya 5. Lah, dari sini rekan-rekan semuanya bisa temukan bahwa A-nya ketemu 2 meter per sekon kuadrat begitu. Nah, sehingga ketika kita sudah menemukan A, maka kita sudah juga dengan gampang juga untuk menemukan S-nya berapa, karena S sama dengan ya persamaannya V0T plus setengah AT kuadrat. Ini begini. Nah, sehingga ketika kita masukkan nilai V0, nilai T dan A, maka akan ketemu sudah untuk jawaban S-nya. Oke ya. Ya, yang disebut S sama dengan V0. V0-nya berapa ini? 10. Kemudian T-nya kita masukkan 5. Teman-teman semuanya 5 ditambah setengah A, ya. Hanya kita tadi temukan 2 dan ini T kuadrat, berarti 5 pangkat 2 begini. Nah, sehingga hasilnya S sama dengan 50 tambah 25, 75 meter begitu. Oke teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana ketika dengan grafik? Ya, jadi menyelesaikan soal tapi dengan konsep kedua, grafik. Bagaimana caranya? Ya, coba semuanya. Untuk grafiknya, teman-teman semuanya, coba kita selesaikan sebelah sini V. Nah, di sini T begitu. Ini T. Nah, T. Nah, kecepatan awalnya ada 10, berarti kita memulainya tidak dari 0 tapi dari atas ke sini dan naik karena dipercepat. Oke, di sini titik kecepatan awal jadi 10, dan ketika
5 detik, ya ketika 5 detik gini, kecepatannya menjadi 20. Jadi sini angka 20 begitu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh saat sudah bergerak 5 detik. Artinya apa? Kita mencari luasan di bawah grafik, yang mana untuk kali ini, nah luasannya ini, ya luasannya ini di bawah grafik. Jadi grafik 10 sampai 20. Grafik 10 sampai 20 ditarik ke sini. Nah, sehingga luasan yang kita arsir yang berbentuk trapezium adalah jawabannya. Sehingga di sini S ketemu. S sama dengan setengah jumlah sisi sejajar. Setengah 10 ditambah 20, ya berarti 30 dibagi 2. 15 dikalikan tingginya 5. Sehingga dari sini ketemu jawabannya juga 75 meter. Nah, perlu saya sampaikan pula teman-teman semuanya, kenapa untuk yang rumus tadi kita menggunakan persamaan ini. Nah, kenapa? Karena pada soal disebutkan ada S. Jadi ketika ada soal S, ada soal melibatkan S, melibatkan waktu di sini 5S ya, waktu. Nah, maka dari itu kita menggunakan rumus ini, begitu. Oke, teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana untuk contoh kedua? Oke, contoh kedua ya, kita sedikit agak tingkatkan untuk tingkat kesulitannya, ya kita naikkan tingkat kesulitannya sehingga tidak monoton hanya begitu saja. Oke, yang kedua, kalau tadi geraknya mengalami percepatan, sekarang kita berikan contoh untuk yang mengalami perlambatan. Nah, perlambatan contoh kedua, ya ini perlambatan. Jadi misalkan begini teman-teman semuanya, ada sepeda motor, ya, yang awalnya berjalan, anggap saja kecepatannya awalnya 20 begitu, ya, atau 72 km/jam. Tiba-tiba pas kecepatannya segitu, mesinnya mati. Apa langsung berhenti? Enggak. Dia tetap bergerak, nah, dan mengalami perlambatan dan suatu saat dia berhenti begitu. Oke, kita bikinkan soalnya, ya, kita bikinkan soalnya untuk kasus yang jenis itu. Kalau tadi percepatan, nah sekarang perlambatan. Coba. Sepeda motor, ya lagi-lagi sepeda motor yang awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, tiba-tiba mesinnya mati. Apa langsung berhenti? Enggak. Nah, dia bergerak dan ketika speedometernya menunjukkan 10 meter per sekon kuadrat, nah ternyata jarak tempuh selama mati itu, nah di sini ya berarti ini. Nah, dari ini sampai sini itu 30 meter. Nah, 30 meter. Yang ditanyakan dari 10 sampai berhenti, ya, dari 10 sampai berhenti dia menempuh jarak berapa? Nah, ini dia menempuh jarak berapa? Jika di sini S, maka pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh dari kecepatan 10 hingga berhenti begitu. Ini berhenti begini. Yuk, berapa jaraknya? Nah, ingat ada sebuah sepeda motor yang ketika kecepatannya 20 tiba-tiba mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan konstan. Saya tuliskan sekalian bahwa A-nya konstan, ya, perlambatannya konstan, A tetap begitu. Nah, perlambatannya tetap. Nah, semakin lambat akhirnya berhenti. Ketika kecepatan berubah dari 20 ke 10, dia menempuh jarak 30. Lah, dari 10 ke 0 atau berhenti menempuh jarak S. Berapa S-nya? Banyak siswa atau teman-teman yang lainnya kadang terjebak. Dengan mudahnya langsung nebak jawabannya juga 30. Seolah-olah masuk akal. Coba lihat, 20 ke 10, 30. 10 ke 0, dikiranya juga 30. Dan itu jawaban salah. Nah, sekarang kita lihat coba semuanya. Dalam soal melibatkan waktu enggak? Menyebut waktu enggak? Enggak. Ketika dalam soal tidak menyebutkan waktu, maka kita harus menghindari rumusan, kita harus menghindari formula yang ada waktunya. Artinya, kita tidak boleh lagi menggunakan ini dan ini. Lalu bagaimana? Nah, kita gunakan yang ketiga tadi, atau formula yang ketiga tadi. Coba. Nah, yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Misalkan teman-teman semuanya, ini titik A, dan sini titik B, dan di sini titik C. Kita cek untuk keadaan gerak dari A ke B, ya, keadaan gerak dari A ke B, maka berlaku VB kuadrat, ya, sama dengan
kecepatan awalnya berarti VA kuadrat di titik A ditambah dengan 2AS. S adalah jarak AB atau jarak AB begitu. Nah, kita masukkan nilainya. VB ini 10 dikuadratkan sama dengan VA-nya 20 kuadrat ditambah 2AS, jarak AB 30. Nah, 30 begini. Sehingga dari sini kita temukan bahwa A-nya sama dengan, ya di sini 100 dikurangi 400, jadi minus 300. Minus 300 dibagi 60, berarti minus 5. Artinya sepeda motor tersebut diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Tanda minus menunjukkan bahwa geraknya mengalami perlambatan. Nah, lalu bagaimana untuk gerak BC? Kita akan temukan S. Ya, untuk gerak BC kita lanjutkan ke sini. Yuk, berarti VC kuadrat sama dengan VB kuadrat ditambah 2AS. S-nya jarak dari B ke C begitu. Di titik C sepeda motor berhenti, berarti 0 ya, ditambah ya ini sama dengan VB kuadrat 10 kuadrat ya. Nah, ditambah 2A. Ingat A-nya minus, kita masukkan minus 5 SBC S. Sehingga dari sini kita temukan bahwa S-nya ketemu 10 meter. Nah, ini jawabannya teman-teman semuanya. Lalu bagaimana ketika soal ini? Nah, kita gunakan dengan konsep yang kedua, apa? Grafik. Oke, kita gunakan grafik sekarang. Coba di sini ya, sebelahnya sini. Nah, kita selesaikan soal ini dengan konsep yang kedua, yaitu grafik. Coba untuk grafik, teman-teman semuanya, kita bikin grafik VT, dan seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa di sini grafiknya turun, ya, grafiknya turun karena mengalami perlambatan. Nah, perlambatannya konstan, berarti kemiringannya ajak begini, nah lurus begini. Ini artinya perlambatannya konstan, ya, oke. Nah, awalnya kecepatan 20, berarti di sini angka 20, teman-teman semuanya, dan 10 adalah tengah-tengah sini. Jadi antara 0 sampai 20, ini tengah-tengah sini ya. Ini 10. Nah, kita tarik ke sana, begini. Nah, ini begini. Dan kecepatan 10 terjadi pada saat T. Nah, di sini gini. Nah, lalu 30 itu ditunjukkan oleh yang mana? Nah, seperti dalam konsep yang awal tadi kita sampaikan bahwa jarak dinyatakan oleh luasan di bawah grafik, ya, luas di bawah grafik. Nah, 30 adalah luas di bawah grafik 20 sampai 10. Jadi 20 sampai 10 grafiknya di bawah itu menyatakan 30. Jadi teman-teman semuanya, yang di sini ini ya, luas trapesium ini adalah 30. Ini 30. Nah, sekarang teman-teman semuanya yang tanyakan yang mana? Yang tanyakan ini. Nah, dari 10 sampai 0, berarti ini. Nah, ini S-nya. Yang tanyakan S-nya ini berapa? Nah, caranya gampang teman-teman semuanya. Coba ketika kita bagi begini ya, kita bagi begini, coba lihat dulu. Luas segitiga ini dengan ini sama. Ya. Luas ini sama, dan total semuanya ada 30. Maka satu bagian ini saja atau ini saja nilainya 10. Dan perlu rekan-rekan semua tahu bahwa luas segitiga yang sebelah sini dengan sebelah sini pun juga sama, sehingga ketika di sini 10 maka nilainya sini juga berapa? 10. Dan ini adalah jawabannya sama. Ya, begitu. Nah, oke teman-teman semuanya, kita tingkatkan lagi. Jadi soalnya yang pertama mengalami percepatan, yang kedua mengalami perlambatan. Lalu bagaimana ketika campurannya, ada percepatan, ada perlambatan? Oke, ya kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3, jadi soalnya ada percepatannya dan ada perlambatannya, digabung begitu ya. Percepatannya ada, perlambatannya juga ada. Kita bersihkan dulu ya teman-teman semuanya, biar lebih nyaman untuk dipandangnya ini ya. Nah, kita bersihkan dulu. Oke ya. Nah, bagaimana ketika kita ketemu soal dipercepat dan juga diperlambat. Jadi dalam suatu ini, sebuah benda gitu mengalami percepatan dan juga mengalami perlambatan. Nah, kita campur soalnya ya. Nah, oke yuk coba. Soalnya begini, ini kejadian sehari-hari yang terjadi di lampu merah biasanya ya, yang kejadiannya di lampu merah. Jadi pas lampunya
merah itu nyalanya hijau, ya, jadi lampu hijau berarti gitu. Nah lampunya hijau, tiba-tiba sepeda motor biasanya langsung narik gitu kenceng, gitu, dan akhirnya mesinnya mati. Apa langsung berhenti? Enggak, dia tetap bergerak, cuman diperlambat akhirnya berhenti. Jadi dipercepat kemudian diperlambat dan akhirnya berhenti begitu. Oke, soalnya begini ya teman-teman semuanya. Contoh ketiga, geraknya dipercepat dulu dari keadaan diam, kemudian diperlambat dan akhirnya berhenti. Jadi paduannya, soal yang tadi dipadukan begitu. Ini ya, ada sebuah mobil, misalkan mobil begini ya, awalnya diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah beberapa detik, tiba-tiba mesinnya mati. Ya, mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan konstan. Nah, perlambatan kita nyatakan dengan minus 4 meter per sekon kuadrat. Nah, jika mobil tersebut berhenti setelah bergerak 10 detik, jadi waktu totalnya 10 detik, begini teman-teman semuanya, yang ditanyakan berapa jarak totalnya, ya begini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak totalnya. Jadi misalkan di sini S, pertanyaannya berapa S-nya begitu. Jadi mulai dari diam, bergerak, berhenti, ini 10 sekon, berapa jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, untuk mengerjakan ini teman-teman semuanya, identifikasi dulu ada nggak waktunya. Ya, ada nggak waktunya? Coba lihat. Di sini oh diketahui 10S. Waktunya ada. Maka ketika waktunya ada, kita menggunakan konsep V sama dengan V0 plus AT dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita mulai membahasnya. Bagaimana untuk soal ini ya? Oke teman-teman semuanya, coba lihat sini dulu. Andaikan ini A, di sini B, dan di sini adalah C. Untuk gerak AB dulu, ya untuk gerak AB dulu, coba gini untuk gerak AB. Nah, kita gunakan spidol yang warna biru, ya. Nah, gini. Gerak AB, ingat VB sama dengan V0, ya V0-nya berarti diganti dengan VA di sini, VA ditambah A dikalikan T. T-nya adalah waktu dari A sampai B begini. Nah, VB kita belum tahu, VA-nya ada 0 karena awalnya diam, ya. Ditambah A-nya sudah diketahui 6. Nah, dan TAB kita tulis TAB. Sehingga dari sini VB sama dengan 6 dikalikan TAB. Nah, 6 dikalikan TAB begini. Nah, untuk gerak BC kita juga selesaikan juga untuk persamaan kecepatannya, ya. VC sama dengan VB plus A dikalikan T dari B ke C. Kecepatan di sini juga 0 karena berhenti lagi di sini. Sama dengan VB, ya, kita masukkan di sini 6 TAB, ya, ditambah A-nya negatif karena perlambatan minus 4, dan waktu dari BC adalah waktu total, waktu AC dikurangi waktu AB, sehingga waktu BC kita bisa tuliskan 10 dikurangi TAB begini. Nah, 10 kurangi TAB. Sehingga teman-teman semuanya kita bisa tuliskan 0 sama dengan 6 TAB, ya, dikurangi 40, nah ditambah 4 TAB. Nah, dari sini teman-teman semuanya kita dapatkan bahwa 10 TAB, ya, 10 TAB sama dengan 40. Dengan kata lain bahwa dia, nah, mobil tersebut bergerak dipercepat hanya selama 4 sekon saja. Nah, setelah itu mesinnya mati dan diperlambat hingga di titik C atau hingga 10 detik begitu. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan soal itu? Ini belum selesai, ini baru setengahnya teman-teman semuanya. Yang tanyakan adalah jaraknya. Lalu untuk mencari jarak total, berarti kita harus mencari jarak AB dan harus mencari jarak BC dan kemudian dijumlahkan. Kita lanjutkan sebelah sini, ya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan sebelah sini. Bagaimana untuk mencari jarak totalnya? Nah, ya, untuk mencari jarak total, berarti kita harus mencari satu-satu. Jarak AB dulu berapa, kemudian jarak BC berapa begitu. Oke, yuk. Coba untuk mencari jarak AB, ya, untuk mencari jarak AB teman-teman semuanya, SAB, ya begini ya, SAB
sama dengan V0, berarti V0-nya VA dikalikan T, ya. T di sini T-nya TAB. Nah, ditambah setengah AT kuadrat, ya, setengah AT kuadrat. A kemudian T-nya TAB dikuadratkan. Nah, sehingga ketika kita masukkan semua numeriknya, ya, semua angka-angkanya, ini V0-nya 0 ditambah setengah, ya. Nah, percepatannya kita masukkan 6 di sini. Dari A ke B percepatannya 6, dimasukkan 6, teman-teman semuanya. Nah, TAB. Nah, TAB-nya di sini ketemu 4. Kita masukkan 4 kuadrat. Sehingga hasilnya jarak AB sama dengan, nah, 3 dikalikan 16, 48 meter. Artinya mobil itu mengalami percepatan hingga 48 meter. Nah, lalu berapa untuk jarak BC? Oke, yuk, untuk jarak BC, SBC sama dengan, nah, VB dikalikan T-nya T, BC, ditambah dengan setengah, ini ya, setengah A, nah, dikalikan waktu dari B sampai C dikuadratkan. Nah, sehingga SBC kita temukan, SBC sama dengan VB. Ingat, VB teman-teman semuanya, 6 dikalikan TAB, TAB-nya 4. Nah, 6 dikalikan 4 berarti VB-nya 24, begini. Waktu BC sama dengan 10 min TAB. TAB-nya 4, berarti 10 dikurangi 4, 6. Sehingga T dari B sampai C itu 6. Ditambah setengah, ingat, ini perlambatan. A-nya ditulis min 4, bukan 6 lagi karena BC perlambatan. Jadi di sini min 4. Nah, min 4, TBC-nya dimasukkan 6 dikuadratkan. Dari sini teman-teman semuanya kita dapatkan bahwa SBC sama dengan, ya, 24 kali 6 dikurangi 36 kali 2 berarti 72 meter. Nah, begini. Nah, sehingga ketika tanyakan berapa jarak totalnya, ya, maka jarak totalnya adalah SAB ditambah SBC. SAB-nya kita dapatkan 48, ya, ini 48, ditambah untuk SBC kita dapatkan 72, sehingga ketemunya 120 meter begitu. Nah, teman-teman semuanya, agaknya repot ketika kita mengerjakan soal hanya dengan konsep rumus saja. Kita masih punya satu cara, satu konsep, yaitu dengan grafik. Nah, dengan grafik VT berarti sudah melibatkan A, dan secara gak langsung juga sudah melibatkan tentang S-nya. Sekarang soal ini teman-teman semuanya kita kerjakan dengan grafik, ya. Nah, ini suatu konsep yang rekan-rekan semuanya sudah tahu, tapi jarang sekali digunakan membahas atau untuk menyelesaikan soal, ya. Nah, bagaimana untuk grafiknya? Ya, kita bahas dengan grafik atau dengan konsep yang kedua, grafik V dengan T, begitu. Oke, grafik V dengan T. Oke ya, teman-teman semuanya, dengan merah sini biar lebih jelas, lebih paham nantinya gini. Nah, ini grafik VT. Begini, ini T-nya, ya. Awalnya diam berarti grafik dimulai dari sini. Kemudian dipercepat berarti grafiknya naik. Ya, dipercepat, dan kita nggak tahu dipercepatnya sampai berapa detik, nggak tahu, maka sebut saja di sini T, begitu. Nah, setelah itu BC mengalami perlambatan dan berhenti pada detik 10. Nah, perlambatan begini, ya, dan berhenti pada detik ke 10. Nah, teman-teman semuanya, ketika tanyakan jarak, ada grafik VT, tanyakan jarak, berarti kita ngitung luas di bawah grafik. Artinya grafik segitiga ini untuk luasnya menyatakan jarak yang tanyakan, dan luas segitiga setengah A dikalikan tinggi. Dalam hal ini kita belum ngerti berapa tingginya, dan untuk nyari tingginya kita gunakan A 6 sama A min 4. Coba teman-teman semuanya, A 6 artinya mengalami percepatan 6. Percepatan menyatakan grafik yang naik, dan untuk perlambatan menyatakan grafik yang turun. 6 artinya apa? Kemiringan grafiknya 6 atau gradiennya 6, atau depan bagi samping nilainya 6. Jika di sini T, nah, maka di sini adalah 6T, ya, 6T, sehingga nanti hasilnya 6T dibagi T hasilnya 6, ya, begitu. Nah, lalu ini bagi ini berapa? 4. Tanda min menunjukkan grafik yang turun, dan 4 adalah ini dibagi ini.
6T dibagi 10 min T. Nah, sehingga kita tuliskan ya teman-teman semuanya, 6T dibagi 10 min T sama dengan 4. Nah, tanda minus menunjukkan berapa grafiknya turun. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa T-nya ketemu 4 sekon. Artinya di sini angka 4 begitu. Ketika T-nya 4, maka di sini pun ketemu 24. Sehingga ketika ditanyakan berapa jarak ditempuh hingga detik ke-10, maka kita semua bisa mencari jawabannya dengan menghitung luas segitiga. Oke ya, setengah alas kali tinggi. Setengah alas dikalikan tinggi, 12 dikalikan 10 berarti 120 meter. Nah, begini teman-teman semuanya, ternyata sama ya. Kita kerjakan dengan dua konsep, yaitu dengan konsep rumus sama konsep grafik, ternyata sama begitu. Nah, teman-teman semuanya, lalu bagaimana ketika soal itu divariasi dengan GLB? Ini tadi kita membahas adalah GLBB ya. Yang pertama dipercepat, yang keduanya diperlambat, dan ini variasi antara dipercepat sama diperlambat. Lalu bagaimana ketika nanti soal itu tampil dalam wujud grafik ya, yang mana melibatkan grafik GLB. Nah, contohnya begini teman-teman semuanya. Karena kadang soal tidak hanya berwujud kalimat saja, tapi kadang-kadang langsung ditampilkan dalam wujud grafik ya. Langsung ditampilkan dalam wujud grafik. Contohnya gini ya, contoh keempat teman-teman semuanya. Nah, gini contoh keempat ya. Misalkan ada dua buah mobil ya melaju pada lintasan dan arah yang sama. Ada dua mobil melaju pada lintasan dan arah yang sama. Nah, sehingga untuk kecepatannya, grafik kecepatannya ini digambarkan kayak gini nih. Nah, ini grafik VT-nya digambarkan begini. Nah, ini begini ya. Lah, T-nya dalam sekon. Nah, dan grafiknya begini. Ini mobil A ya. Ini mobil A dan di sini adalah mobil B. Nah, ini mobil B. Di sini ya. Nah, 6 sekon. 6 sekon dan di sini 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ceritanya gini, rekan-rekan semuanya, ada dua buah mobil melaju dalam arah dan lintasan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah pada jarak berapa, pada waktu berapa, atau kapan begitu mobil A bisa nyelip mobil B bisa nyelip mobil A begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, nah, B tepat menyusul A ya, B di sini mobil B tepat menyusul mobil A, B tepat menyusul A, tepat menyusul A itu menyusul A itu pada saat detik keberapa, nah, dan pada jarak berapa. Nah, gini nih ya, pada detik berapa dan jarak berapa begitu teman-teman semuanya. Nah, coba, banyak yang salah ketika mengerjakan soal grafik. Apa? Soal grafik tapi dikerjakan dengan rumus. Padahal grafik kita punya teori sendiri. Nah, maka paling aman grafik dikerjakan dengan grafik. Tapi untuk lebih tepatnya kita kerjakan dulu dengan rumus dan baru kemudian kita dengan langsung grafik ya. Ini kita hapus ya teman-teman semuanya. Oke, untuk mengerjakan soal itu kita tetap terapkan dengan dua cara ya, dengan rumus dulu dan kemudian nanti dengan grafik. Oke. Dengan rumus dulu kita identifikasi, kita cari persamaan jarak untuk A-nya dulu ya. Ingat A grafiknya lurus berarti GLB, dan untuk yang B grafiknya miring ke atas berarti GLBB yang dipercepat. Oke. Untuk grafik A dulu ya, untuk grafik A. Nah, kita cari persamaannya dulu untuk jaraknya kayak apa ya. Dalam grafik A V0-nya 10 ya, V0A-nya 10, dan karena mendatar berarti percepatannya 0, A-nya 0. Nah, ini persamaan GLB ya, GLB seperti yang rekan-rekan semua tahu, maka untuk S-nya sama dengan V0 dikalikan T ya, V0 kalikan T berarti 10 dikalikan dengan T, A-nya 0. Lah, untuk grafik B ya, untuk grafik B, nah, kita identifikasi juga V0-nya ya, V0-nya sama dengan 0 di sini, 0 meter per sekon begitu. Terus untuk A-nya ada nilainya ya, untuk A-nya ada nilainya. Nah, A adalah gradien atau kemiringan, berarti
depan bagi samping 10/6 ya. Ini A-nya 10/6 atau 5/3 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga untuk persamaan jaraknya ini SB ya, ini tadi SA teman-teman semuanya, V0 kalikan T berarti 0 dikalikan T 0 ya, 0 kalikan T 0. Nah, ditambah setengah AT kuadrat, setengah A-nya 5/3. Nah, ini T kuadrat. Sehingga di sini SB sama dengan 5/6 ya, T kuadrat. Nah, rekan-rekan semuanya, pertanyaannya adalah B tepat menyusul A ya, B tepat menyusul A. Bagaimana ilustrasi gerak untuk tepat menyusul? Coba kita gambarkan gerakannya ya teman-teman semuanya. Jadi gini, misalkan ada dua mobil ya dari tempat yang sama, begini biasanya terjadinya di lampu merah ya teman-teman semuanya. Ketika yang B itu masih berhenti, ya masih berhenti, nah A-nya sudah nyelonong duluan ke sana. Nah gini nih, nah sehingga di sini B berusaha mengejar A begini. Kalau begini belum menyusul, begini juga belum menyusul, begini pun juga belum menyusul. Dikatakan menyusul ketika dimana pada saat yang sama berada di tempat yang sama. Jadi syaratnya menyusul di sini adalah pada saat yang sama berada di tempat yang sama. Kita tuliskan ya, persamaan menyusul. Nah, menyusul itu jika, menyusul jika gimana tadi? Pada saat yang sama berada di tempat yang sama. Nah, sehingga syaratnya apa? SA sama dengan SB. Begini. SA sama dengan SB. Berapa SA-nya? Di sini 10T. Ya, 10T. Dan SB-nya 5/6. Nah, ini 5/6 T kuadrat. Sehingga dari sini teman-teman semuanya kita dapatkan persamaan ya 1/6. Nah, gini ya. Ini kita pindah ke sana, jadi hasilnya 1/6 T kuadrat minus ini 2T ya. Nah, 2T sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa pisahkan T dikalikan ya, teman-teman semuanya, T dikalikan. Nah, 1/6T min 2. Min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa T-nya ketemu, T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0 atau T sama dengan 12 begitu. Nah, artinya apa? Mereka itu bertemu pada saat yang sama di tempat yang sama ketika 0 detik dan ketika 12 detik. 0 detik ketika terjadi awal, jadi di lampu merah, dan 12 detik ketika, nah di sini B tepat menyusul A. Jadi di sini jawabannya teman-teman semuanya itu pas detik ke 12 ya. Ini pas detik ke 12 atau 12 sekon gitu. Lalu bagaimana untuk jaraknya? Lah, untuk jarak teman-teman semuanya dimasukkan. Jadi T12 dimasukkan ke satu persamaan, boleh SA, boleh SB. Kita masukkan ke A, 10 kali 12 berarti berapa? 120 begitu. Ini S-nya 120 meter. Lah, ini ketika kita mengerjakan soal grafik tapi dengan rumus. Lalu bagaimana ketika soal grafik kita kerjakan dengan grafik? Idealnya lebih simpel teman-teman semuanya, karena apa? Sudah dalam bentuk grafik. Kita selesaikan dengan cara grafik juga. Caranya gimana? Coba lihat dulu semuanya yuk. Oke semuanya ya. Nah, ini mobil B, kecepatan awalnya 0, dan mobil A kecepatan awal 10. Yang B GLBB dan yang A adalah GLB. Nah, ingat syarat nyusul seperti yang rekan-rekan semua tahu, syarat nyusul adalah pada saat yang sama berada di tempat yang sama, atau pada saat yang sama menempuh jarak yang sama. Coba kita lihat. Pada saat detik ke-6, nah pada saat detik ke-6 maka jarak yang ditempuh B adalah luasan di bawah grafik B, artinya luas segitiga. Dan jarak yang ditempuh A adalah luas persegi panjang, luas di bawah grafik A. Tentunya luas segitiga tidak sama dengan atau belum sama dengan luas persegi panjang. Sehingga pas detik ke-6 ini B belum menyusul A. Lalu kapan menyusulnya? Nah, kita andaikan, kita misalkan di sini, ya, kita andaikan, kita misalkan di sini. Jadi 6 di situ teman-teman semuanya. Ini hanya menyatakan bahwa ketika A dan B punya kecepatan sama yaitu 10. Nah, andaikan di sini menyusulnya, andaikan di sini, maka jaraknya B adalah luas di bawah grafik B, yaitu segitiga ini, dan jarak A adalah luas di bawah grafik A atau persegi
panjang. Nah, coba rekan-rekan semua lihat, ingat luas yang saya arsir ini, ya luas yang saya arsir adalah luas yang dipunya oleh keduanya. Jadi A juga punya ini, B juga punya ini, ya. Luasan B seluruhnya ini ditambah yang segitiga ini. Luasan A seluruhnya ini ya ditambah yang segitiga ini. Dikatakan menyusul jika luasan segitiga B sama dengan luasan persegi panjang A. Nah, dan dikatakan luasan B sama dengan A jika luas segitiga ini dengan ini sama. Dengan kata lain, panjang ini dengan sini sama. Jika ini 6, maka di sini 6. Artinya di sini angka 12. Inilah waktu ketika B menyusul A yang nilainya sama dengan ini 12. Nah, lalu bagaimana menghitung jarak? Jarak dinyatakan oleh luas di bawah grafik. Bisa luasnya A, bisa luasnya B. Kita hitung luasnya A. Panjang kali lebar 12 kali 10 berapa? 120. Ya, jadi sama. 12 kali 10 berarti 120. Berarti sama. Ya. Begitu teman-teman semuanya, ketika kita belajar gerak lurus. Kayak gitu ya. Nah, nanti untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas untuk gerak lurus part kedua, ya sesi kedua bagian kedua untuk yang gerak vertikal dan soal-soal pendalaman yang lebih lanjut. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan yang diimpikan semuanya terwujud dan diharapkan semuanya bisa tercapai begitu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.